bahwa menghukum PT FICC ya, yang mana pimpinannya adalah Bapak Edi Solihin, untuk membayarkan pesangon-pesangon karyawan sebesar 3,5 miliar. Nah, namun kita lihat hari ini ya belum ada itikat baik dari PT FICC maupun dari pimpinan perusahaan tersebut. Ya, ini karyawan totalnya bisa 100 lebih, tapi yang berjuang sampai saat ini kurang lebih 38 orang bersama kami. Ya, mereka juga sudah putus harapan, hopeless segala macam, karena 5 tahun itu tidak waktu yang sebentar memperjuangkan keadilan di negeri ini. Belum ada sama sekali itikat baik dari pihak sana ya. Kita dari kuasa hukum sejauh ini belum ada yang menghubungi ya, baik itu untuk perdamaian maupun penyelesaian ya terkait pelaksanaan dari putusan pengadilan ini. Ya, artinya juga kami melihat bahwa teman-teman pekerja ini adalah dia juga tulang punggung keluarga. Kami sampaikan bahwa laporan yang sudah kami buat sebelumnya ya di tahun 2002 itu sampai saat ini memang belum ada kejelasan ya. Bahkan dari penyidik di Treskrimsus itu menyampaikan ini tidak memenuhi unsur pidananya. Kalian tahu nggak, saat ini kita itu bisa memantau kekayaan seorang pejabat. Kalau nggak ada yang tahu, sini-sini ya tak kasih tahu. Jadi teman-teman, caranya mudah. Kalian cukup klik LHKPN, lalu masuk ke e-announcement. Nah, di situ ada nama pejabat yang mau kita pantau. Kemudian kita klik tahunnya. Kita coba lihat kekayaan Jaksa Sandi. Nah, kamu lihat ini ya, kekayaannya 7 miliar. Kalau misalnya gaji seorang jaksa paling mentok 20 juta per bulan, maka tanpa makan, tanpa beli bensin, kamu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mempunyai kekayaan 7 miliar ya. Kamu nggak akan bisa punya kekayaan seperti itu. Tetapi jangan negatif thinking dulu loh ya teman-teman. Tuh kamu lihat, dari tanah sama kendaraannya semuanya itu hibah. Jadi dikasih. Jangan negatif thinking dulu, dikasih ya. Belajar dari kasus penuntutan oleh seorang jaksa, saya tidak perlu sebut namanya. Lalu kita mulai menjadi perhatian ketika netizen mulai mengkulik orang ini. Lantas panduannya adalah laporan hasil kekayaan penyelenggara negara LHKPN, yang kita tahu instrumen itu hanya ada di KPK. Ketika LHKPN dikulik, diteliti, lantas timbul pertanyaan-pertanyaan. Ada mungkin kenaikan yang luar biasa. Padahal sesungguhnya pendapatan atau penghasilan seseorang aparatur sipil negara itu tentu tidak mungkin yang signifikan sekali sampai menjadi bubble ratusan persen dari kenaikan tahun demi tahun. Saran kami, ada pihak yang melaporkan LHKPN dari penuntut ini, jaksa ini, mantan jaksa penuntut umum kasus Jessica, kepada KPK agar hal-hal yang menjadi perhatian publik menjadi cermatan KPK untuk menguji, mengassessment atau melihat apakah postur kekayaan si jaksa ini aneh atau bahkan anomali gitu ya. Kita perlu cermati itu. Kalau memungkinkan para pihak yang terkait dalam kasus ini seperti keluarga Jessica atau lainnya atau korban atau siapapun yang menjadi stakeholder bisa melaporkan dan meminta KPK untuk menyelidiki postur kekayaan si jaksa ini bermula pada LHKPN-nya. Bisa saja laporan LHKPN-nya itu mengada-ngada atau memberi alasan atau dalih yang mungkin tidak bisa dibuktikan oleh si pelapor itu sendiri. Jadi kami ikut dengan suara publik yang mungkin mencurigai si mantan jaksa penuntut umum ini. Oleh karena itu harus ada yang memang melaporkan sesegera KPK, atau KPK bisa juga
dengan inisiatifnya menjadikan LHKPN si mantan jaksa penuntut umum ini untuk diperiksa oleh mereka. Dia orangnya sebenarnya bawaannya tenang, ya, damai dan tidak suka kebencian, dan dia itu sebenarnya orangnya bijaksana, ya, sifat asli dia. Dan dia tuh kalau sudah berteman itu istilahnya tuh setia. Artinya sayang sama temannya, ya. Ini sifat aslinya dia. Terlepas dari apapun yang terjadi sama dia saat ini, dan perubahan sikap dia aku bisa rasakan di sini. Kita akan lihat apa yang membuat dia berubah sikap, ya. Perubahan sikap dia saat ini diakibatkan ada beberapa faktor. Faktor pertama yang ada, ya, saat ini dalam pikirannya dia adalah faktor untuk lebih kepada sudah kebingungan nih, ya, bingung dan ada tekanan, ya, bingung dan ada tekanan di sini. Sehingga yang tadinya dia bijaksana, wise, dan kemudian penyayang, dan seperti yang tadi aku sebut tadi, berubah menjadi seorang pendiam. Pendiam karena ada tekanan yang aku rasakan di sini. Kita lihat lebih dalam lagi. Tidak banyak atraksi, ya. Muka dia bisa bermuka dua. Artinya adalah bermuka dua, dia kebalikan dari sifat aslinya dia. Ini lebih kepada keproteksi sih, ya, untuk memproteksi diri dia. Jadi dia lebih banyak diam, lebih banyak pasrah, lebih banyak ya sudah, mau aku ngomong salah, mau tidak pun tetap salah. Ya, jadi sifat misteriusnya adalah lebih baik diam daripada nanti salah juga. Toh aku ngomong juga salah. Ini yang aku bisa rasakan dari dia kondisinya saat ini, yang artinya berbanding terbalik dari sifat aslinya dia. Aku bisa merasakan aura dingin, artinya orangnya cukup dingin, ya, cukup dingin dan tidak peduli, dan lebih cenderung apa ya, diktator, ya. Artinya kalau dia mempunyai keinginan, dia juga harus bisa mendapatkan, ya, orangnya seperti itu. Jadi dia tipe orang yang kepribadinya dia itu seorang pemimpin diktator. Kalau seorang pemimpin, ya, seorang pemimpin diktator, dan lebih cenderung kalau punya keinginan harus terwujud. Kedua belah pihak merasakan adanya tekanan, dan aku melihat di sini juga sudah dimulainya karma bagi siapapun dia, ya. Ada karma yang nantinya nampaknya ini kasus pelan-pelan akan terungkap dan terkuliti siapa sebenarnya yang memang bersalah dan tidak bersalah, ya. Ini sudah ada bayangan, yaitu dari arwah dari yang sudah tenang di surga itu merasa meminta menuntut keadilan, dan ini juga adalah yang menjadi tekanan berat di antara kedua belah pihak, ya. Artinya siapa yang benar siapa yang salah nanti pada waktunya akan terungkap. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.